screen. Dan hari ini mereka makan ini ya. Hari ini para kitten ini, para kucing-kucing ini yang sudah siap-siap makan ya. Si panda-panda ini sudah siap makan pakai ini. Ini produknya dari pet shop ini. Nggak ada di klinik yang bukan klinik, nggak ada toko di pasar yang jual makanan hewan. Itu ada kayak gini ya. Ini hanya di pet shop sama di klinik dokter hewan. Base produk. Ya, gimana kalau kita coba? Kata dokterku sih, coba Sandra, ini gila. Masa makanan kita coba? Loh, nggak apa-apa, itu kandungan gizinya sama kok buat manusia sama hewan. Wow, makanan kucing dok, makanan anjing. Aku nggak mau lah, koncoku cekikian, ini gendeng. Bukan dokternya yang gendeng sih. Masa kita harus makan makanan kucing? Gila wah dokternya. Nah, dokternya guyon. Ini adanya di pet shop. Kalau mau beli, jangan lupa ya aduh saya lupa itu. Di dekatnya itu loh Jalan Indragiri. Itu pet shop yang terkenal. Bosnya itu ya bertato semua. Gak bohong ini. Bosnya itu orang Cina ganteng bertato. Semuanya bertato. Aku pernah ngelamar di sana emang. Hei bos, gimana kalau saya ngelamar lagi? Gak mungkin lah, waktunya kepanjangan. Lagian kamu bayarnya dikit, kalau sudi. Mau bayar saya berapa? Mau bayar saya berapa dok? Kok dok sih? Kan dokter lihat. Mau bayar saya berapa? Kalau 5 juta ya wes aku tak di sana ngendon. Kalau perlu nginep, enggak lah, saya nggak mau nginep, capek nginep. Terus ya, ini belinya seperti ini dan mereka sedang siap-siap untuk makan. Nih, maksudnya banyak. Oh, airku, my water. Enggak. Air saya sedang mengolah beras. Tunggu. Mereka udah siap-siap makan. Vivi, this one. Ini Vivi. Nih mereka sudah siap-siap mau makan. Namanya Ruby. Iya sebentar. Ini kesayangan si Gila itu. Nih, kecil. Panda lagi. Wajah yang sama. Siapa semua kucing saya lupa ya. Ini si Buta dari Gua Hantu. Si Buta dari Gua Hantu ini matanya satu. Enggak, emang dia buta sejak lahir, gak tahu buta sejak lahir atau dipukul orang, saya juga kurang tahu. Gak tahu silsilahnya kenapa dia buta, karena saya menemukan bukan karena dia sejak kecil, jadi gak tahu kenapa sebabnya dia buta seperti ini, gak tahu saya. Dan saya nggak boleh ngada-ngada tentang kebutaannya, itu namanya memberikan keterangan palsu. Nah, ini si ganteng ini si tua ini. Si tua ini sudah tua banget kayak pemiliknya. Ini harus mandi nih kamu nih, setua nih, jarang mandi nih. Jarang mandi kan dia sudah tua. Terus nanti saya mandikan, tapi saya mau gondol semua ini. Saya perlu klip yang untuk gondol nih, digondol semua, ini gondol. Karena kalau nggak gitu bulunya tetap lengket walaupun mandi, jadi gondol untuk perubahan regenerasi rambut atau bulu. Jadi saya gondol nanti. Gondol mandi. Oke, ini si emprut dan ini si makhluk baru ini. Makhluk baru si kecil. Gak tahu namanya, saya pokoknya si kecil lah, dia masih kecil. Saya menemukannya dia pincang. Nah ini, saya nggak tahu kenapa dia pincang. Entah dipukul orang atau digigit kucing lain waktu dia di pelataran rumahnya orang ya. Dia ngeong-ngeong. Yang ngasih tahu itu si anak saya. Nah, dia ini ternyata pincang, nggak tahu pincangnya kenapa. Kalau mau tahu ya di X-ray. Di X-ray itu maksudnya itu dibawa ke dokter hewan yang punya X-ray. Nah, yang punya X-ray hanya satu di Kota Malang, hanya satu-satunya, yaitu Dokter Iman. Seluruh dokter di Malang tidak punya X-ray, hanya dia. Nah, kalau pengen X-ray hanya Dokter Iman di Jalan Sawo Jajar, tepatnya di Jalan Maninjau. Ini di X-ray dulu, nanti dia baru tahu ini cacat sejak lahir atau genetik, atau dia dipukul, atau dia kejepit. Nanti akan dibaca melalui filenya itu. X-ray itu filenya apa ya, yang transparan, saya lupa namanya. Pokoknya X-ray lah, masuk ruang X-ray atau ruang apa ya, ada bahasanya itu, yang penuh dengan bahan kimia. Dan dindingnya itu, kata dokternya itu dibuat khusus
Kenapa? Karena penuh dengan radiasi kata dokternya, dan kita pun masuknya juga penuh risiko. Makanya kita diberi susu setiap hari, karena tujuan di sana itu supaya kita nggak keracunan. Karena bahan kimia itu bisa merusak tubuh, terutama kita bisa pusing, muntah, kanker, dan berbagai macam akibat dari X-ray itu, karena berhadapan dengan radiologi. Nah, di ruang radiologi itu si pemilik dokter ini punya ruang khusus, yaitu temboknya itu dibuat berlapis-lapis. Itu kata dokter loh ya, bukan kata saya, informasi dari dokter saya sendiri. Ini dinding itu kedap udara dan berlapis-lapis, nggak satu tembok tapi berlapis-lapis. Tujuannya untuk X-ray-nya itu tidak langsung mengena ke manusia, karena kita langsung kan mencelupkannya di bahan air raksa, dan air raksa itu tidak boleh ada lampu sedikit pun. Nah, saya kurang tahu kenapa nggak beli lampu. Ada dua bahan kimia seperti kolam. Nanti kapan-kapan saya ke sana ya untuk mengesut. Saya rasa boleh sama dokternya, karena saya kan bekas pegawainya. Jadi kalau untuk mengesut untuk rekaman, saya rasa boleh, diperbolehkan. Karena saya berada di ruang itu waktu Ida nggak masuk. Ada dua kolam kecil dari semen. Tak kira itu air gitu loh. Tak kira itu air ketika kucing saya hilang. Jadi kucing harusnya saya rawat tuh hilang. Tak kira masuk ke sana. Nah, kalau masuk ke sana terus saya bisa mati. Karena itu air raksa. Jadi nggak boleh dibuka. Terus nggak boleh ada sinar sekecil apapun. Nah, saya nggak tahu kenapa nggak boleh. Saya lupa tanya sama dokternya kenapa. Jadi di ruang gelap itu saya takut. Bayangkan kalau tangan saya ini nggak bisa membedakan nih air. Dua-duanya air raksa. Satu air raksa full, satunya memang ada air campuran, nggak terlalu bahaya. Tapi kalau tangan saya itu menyentuh, kita memegang file itu nggak pakai tangan loh ya, pakai gunting. Jadi, waduh, saya nggak bisa kasih gambaran ini. Nanti kapan-kapan saya ke sana ya. Ini file kotak ya. File itu kotak gini atau gini, tepatnya saya kasih tahu. Ini file. Di sana ini file ya. Ini file. Kemudian ada jepitannya. Aduh, kena gunting ya. Sebentar. File ini I want this. Ini ya, ini misalnya gunting ya, ini bukan gunting nih. Seadanya dulu ya. Seadanya ini gunting. Jadi kita megang file itu gini, cara megangnya dicelupkan ke air raksa. Air raksa itu dalam keadaan gelap gulita, dan saya takut gelap gulita. Waktu Ida nggak masuk, saya bilang, "Dok, saya nggak berani gelap gulita." Sama saya, Sandra, tak temeni. Loh, masuk temeni kan saya takut. Takutnya itu apa? Saya nggak bisa bedakan ini. Kalau tiba-tiba tangan saya nyemplung di air raksa, waduh, bukannya melepuh, hancur. Nah, file itu yang berubah bukan plastik ya. Nggak tahu, bukan kertas juga. Dimasukkan di telepon di satu pertama kali. Ini ruang 1, kolam 1. Kemudian ke kolam 2. Berapa menit? Dan posisinya nggak gini tangannya, karena ini jepitannya nggak jelas. Coba ada jepitan yang enak ya, sebentar. Coba lagi. Ini. Nah, file itu gini masuknya. Ini berapa menit ya, Sandra? Saya bersama Dokter Iman itu. Ini berapa menit? Kemudian ke sini berapa menit? Setelah berapa menit atau berapa detik yang kita inginkan, itu tanganku elek-elek. Kita angkat, kita bawa ke tempat lain untuk dikeringkan. Nah, dikeringkan file itu kan butuh waktu, karena kan gambarnya nggak kelihatan. Kemudian kita harus hair dryer. Di hair dryer itu dihadir dulu, setelah itu dimasukkan ke slide. Nah, slide itu kayak gini. Jadi kasih buat TV gitu, kotak TV gini, terus dibaca sama dokternya. Kita nggak ngerti, yang ngerti tahu dokternya. Jadi slide itu berubah kayak, kita nggak ngerti caranya bacanya, tahu dokter radiologi. Nah, Dokter Iman termasuk pandai karena dia bisa baca. Jadi kalau kalian ingin X-ray, kalau patah tulang atau apapun mengenai seluruh dalam rongga tubuh kucing atau anjing, kenapa dia makan, misalnya dia ketelan sesuatu di tenggorokannya, kan kita nggak tahu dia makan apa, atau dia nggak bisa napas, itu bisa dilihat dari X-ray. Nah, ini filenya, bukan file ini sih, pura-pura file itu ada slide besar kayak TV gini. Terus dokter Iman menjelaskan pasien, "Bu atau Pak, ternyata anjing Anda itu makan bola. Anjing itu dalam perut Anda itu ternyata di ususnya banyak plastik." Gitu caranya. Nah, sudah kan ini, tapi yang jelas bukan ini loh ya, bukan ini. Gunting khusus untuk ruang radiologi. Di ruang radiologi itu aku juga nggak ngerti kenapa kita itu dalam keadaan gelap gulita. Saya takut banget gelap gulita. Itu pernah ya terjadi.
Dan ada cerita itu ketika saya gelap gulita banget, semua nggak ada orang di sepi. Aku hanya Mas Tio tok di sana, berdua tok. Mas Tio enak-enak tuh lagi Mas T itu masih yang ganteng gitu. Kan usia 22 tahun dan saya taksir. Saya taksir bener sama Mas Tio. Dia 22 tahun, ganteng, lembut. Jelas saya lembut, dokter psikologi gimana kalau dia lembut banget. Saya belain saya setengah mati ada cerita dia belain saya. Nah, si Mas T ini saya berdua sama Mas T, saya kan naksir ya. Waduh enak wis, kok usah kemana-mana ada Mas T. Tiba-tiba langsung mati, berduaan. Pengen saya lari ke dia sambil meluk dia. Langsung aja meluk kan gak apa kan, saya ketakutan kan. Sebagai dokter dia pasti ngerti. Sandra ketakutan karena sesuatu meluk saya. Seharusnya dia meluk saya kembali supaya saya tenang. Tapi kan gak mungkin kan. Pertama, saya pegawai, ya saya pegawai. Kedua, saya suka. Saya nggak tahu Mas Tio suka apa nggak tahu saya. Tapi saya rasa dia suka, nggak tahu juga ya, itu menurut perasaan saya. Kalau saya meluk dia, what happen? Iya kan, dalam suasana gelap gulita. Jadi saya ketakutan, tapi saya manggil nama dia. Dia di ruang dekat telepon, penerimaan telepon di dalam rumah. Ada kan ruang telepon khusus untuk keluarga dia. Dia di sana. Dia itu sebentar, Mas T itu lagi duduk, kalau nggak salah duduk megang komputer juga. Dia kan suka game kan. Jadi dia duduk di sana, terus aku tuh manggil, aku di ruang sebelah, dekat kok antara kita, nggak ada jarak 1 meter, nggak ada. Pintu dibuka sama Mas T, jadi antara pembatas itu aku dan dia pintu, dia bisa lihat aku juga bisa. Mati lampu, dan nggak ada orang satupun, nggak ada, sepi banget malam itu. Terus karena saya ketakutan, saya panggil nama dia, Mas Tio, aku takut. Aku ngomong takut tuh agak banter sih, supaya dia ngerti. Dia nggak beranjak ke aku loh, sama sekali nggak beranjak. Dia nggak bergeming, dia nggak berlari ke aku, nggak tanya. Cuman dia tetap diam. Jadi saya diam, dia juga diam. Saya nggak tahu kenapa dia cuma diam. Dia nggak bergerak sama sekali. Seharusnya dia ke saya ngomong, Bu, kenapa? Atau Mbak Sandra kenapa? Enggak. Dia nggak bergerak, dia diam. Aduh, saya ketakutan. Saya mau melari ke dia juga takut, pengen meluk juga takut. Antara takut, ketakutan, antara kepingin ada yang rasa aman tuh nggak ada. Mau lari kemana, semuanya gelap. Ruangan tuh gelap. Lari keluar bisa, tapi kan kalau saya lari keluar itu kayak orang gila ya. Lari keluar, aduh saya takut gelap. Kirain orang gila, saya nggak mau. Jadi saya diam dalam ketakutan. Mas Teh juga nggak bergerak. Nah, kembali ke ruang radiologi. Ruang radiologi itu kata dokter Iman itu bahaya. Jadi kalau ada ruang cahaya apa itu nggak ngerti, maksudnya saya lupa. Nanti saya tanyakan kembali sama Ida atau siapapun, karena Ida suka berurusan dengan ruang radiologi itu. Saya enggak. Nah, saya mau kasih makan dulu ya. Pakai ini dengan nasi. Oke, Beb? Oh ya, ada lagi satu cerita Mas Tio itu gini. Mas Tio sama Mas Andi sepupuku itu kan teman. Jadi Andi sama Mas T itu suka main game. Aku juga suka main di warnet. Ya kan aku suka janjian sama si Basem di arah Egyptian itu. Nah, aku tuh Mas Tio sering di situ. Terus salah satu dari temannya ngomong, "Weh, Andi kok teko ya? Bu, paling mari gini." Nah, aku masuk. Waktu itu juga mau ngenet. Ada Andi. Aku langsung nyapa. Mereka nggak tahu, cowok-cowok yang masih muda-muda tuh nggak tahu kalau aku tuh apa-apanya Andi. Dikira kan nggak tahu emang. Begitu Andi di sana, aku nyapa Andi. "Di, aku bayaran ya." Semua pada menolak saya. Oh, umur 40 tahunan berteman dengan anak berapa tahun ini? Anak muda kan Andi itu. Dikiranya kan tuh, waduh ada apa-apa ini. Padahal enggak, dia tuh kan masih sepupu aku. Terus Andi panggil apa? Kak Sandra, wis main tak bayari. Tio langsung kaget. Loh, itu sepupumu ah. Yolah, itu kakak sepupuku. Nah itu, si Tio tahu itu kakak sepupuku. Nah, ada cerita ketika saya itu si mantunya Bu Dokter itu kan lagi hamil, ya kan? Lagi hamil, rese banget dia. Saya tuh kan suka megang hewan memang suka megang hewan ya harus kan, saya kerja dokter hewan. Nah, si sepupu ini saking gayanya wong desa itu bilang gini, "Jangan sampai Sandra makan di meja ruang makan. Jangan sampai pakai piringnya atau apapun, saya jijik." Tuh dia ngomong gitu. Dalam hati saya bilang, "Kamu tuh wong desa, gaya bukan ningrat." Paham nggak sih kalau saya itu kaya nggak bakalan mau kok kerja kayak gini.
Seharusnya kamu yang bekerja kayak gini, karena saya bukan keturunan kayak kamu, orang kampung. Nah, ketika saya nggak boleh menyentuh apapun, saya bilang sama Mas Tio, Mas, sepertinya semua pegawai saya dan Ida itu nggak boleh makan di ruang meja makan lagi. Loh kenapa? Dia bilang gitu. Aku langsung ngomong, pas ngomong Mas Tio lagi makan, tak hampiri emang. Mas, aku mau tanya ya, kenapa? Dia ngomongnya lembut banget. Aku besok nggak usah makan di meja makan lagi. Lah kenapa? Nggak apa-apa. Dia kan tahu saya masih saudaranya Andi. Kok usah makan aja di sini. Loh, sama mama nggak boleh loh. Alah, ngapain sih? Dia nadanya agak tinggi. Kak wes Mas, aku besok bawa piring sendiri, bawa sendok sendiri, bawa gelas sendiri. Kok usah katanya gitu. Kok usah katanya. Dia bilang gitu. Tapi aku tetap aja nggak peduli dengan kata-katanya, walaupun nadanya lembut. Saya nggak tahu dia belain saya atau karena dia sungkan sama Andi, saya nggak tahu. Pokoknya saya bawa piring saya, peralatan mandi saya, semuanya pakai nama saya, tak labeli Sandra. Sendok juga pakai ada label Sandra, juga gelas. Jadi saya udah nggak pakai lagi. Anda tahu, sejak hari itu Tio nggak pernah makan lagi di meja makan, nggak pernah. Terus aku heran, loh Mas Tio itu kok nggak mau makan di meja makan ya? Di pikiran saya, kenapa ya? Terus katanya Ida gini, bukan Ida sih ngomong, kata ibu yang satunya lagi, ibu yang yang suka masakin, ngerti nggak Mbak, Mas Teko belain kamu. Lo kok bisa? Mas Teko senang mbak kamu, ku bojomu gendeng, kata, gak mungkin. Lo iya, sejak itu dia nggak mau makan di meja makan, dia makan di ruang tamu dekat TV. Ada lagi satu lagi, ketika saya dimarahin, aduh panjang deh tentang Mas Tio. Saya dimarahin sama Dokter Iman, gara-gara itunya tekelnya itu habis diganti, mahal kan tekelnya, saya rusakin kena cairan kimia, kan bersihkan pakai cairan kimia kandang-kandangnya itu, jadi agak putih-putihnya. Saya itu habis sakit dari rumah sakit Lafaret. Kamu tahu apa yang dikerjakan Mas Tio? Mas Tio itu jarang bangun pagi. Dia bangun pagi ketika saya dimarahi, bangun pagi banget, dan kaget saya ketika saya dimarahi. Dia ngeliat dari atas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya menungguin sampai saya selesai saya bekerja itu. Nggak mandi, dia nungguin saya di atas itu. Saya nggak tahu kenapa dia baik sama aku. Mungkin karena kasihan atau karena saya sepupunya Andi, saya nggak tahu. Tapi banyak hal yang saya tahu, dia banyak belain aku secara psikologis. Dia tuh dokter psikologi. Coba kalau dia betul-betul dokter ya, saya akan ke sana. Saya pengen tahu saya tuh gila atau gimana ya, atau saya stres apa atau nggak tahu saya. Hei Mas Tio, kenapa kamu belain saya? Saya kurang tahu. Nah, Mas Tio dokter psikologi ini, jadi ketika saya dimarahi, Mas Tio itu tetap belain saya. Dan ketika dia ulang tahun, semua benda-benda punya saya yang saya berikan pada dia disimpan baik-baik di dalam tas dia. Tas dia mirip kayak dokter, ya kan, dia dokter psikologi. Jadi tas dia itu semua barang yang saya berikan, entah itu ballpoint dari Disney, kan dari Debbie saya dikasih ballpoint, tepatnya anakku dikasih, tak minta, terus tak kasihkan Mas Tio waktu ulang tahun. Itu disimpan, tidak tahu sampai hari ini disimpan atau dibuang, nggak tahu. Tapi hari itu di saat sama saya disimpan baik di dalam tasnya. Begitupun surat cintaku. Ya wes, hei Mas Tio, anggap aja saya pasienmu ya, karena kan saya juga pengen curhat nih, jengkel saya sama dunia ini. Oh ya Mas Tio, kalau saya nanti suatu saat ke klinik, jangan pernah ya menyapa saya. Pasti saya grogi itu pasti. Gak usah nyapa saya, diam aja seperti dulu ya, saling diam. Oke, see you next time. Bye bye. Saatnya saya mau kasih makan.